Oke, balik lagi di channel ini. Kita coba lanjutkan lagi materi kita tentang perulangan. Jadi di video kali ini kita akan coba membahas tentang perulangan, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang percabangan ataupun conditional statement. Ya, jadi kemarin kita udah belajar ada sedikit banyak ya, ada 6 conditional statement yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang kita coba untuk melanjutkan materi kita tentang perulangan ya, atau biasa disebut dengan looping. Kita coba tulis dulu ya. Jadi perulangan atau biasa disebut dengan looping. Looping. Ini kayaknya belum salah. Looping. Nah, di video kali ini saya coba untuk membahas tentang perulangan, yang dimana perulangan itu sebetulnya adalah cara kita untuk melakukan sesuatu yang berulang gitu ya. Jadi saat kita ingin melakukan sesuatu yang berulang, contoh misal saya pengen console.log gitu ya, console.log halo dunia misal, dan saya ingin melakukan ini berulang-ulang, misal sekitar ya berapa gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu secara berulang seperti ini, kita sebetulnya bisa lakukan dengan manual gitu ya. Namun seperti biasa itu kurang efektif. That's why kita ada yang namanya looping. Ya, kita melakukan sebuah perulangan di mana ini biasa juga kita lakukan saat kita ingin misal mengelola atau juga mengakses database seperti itu, supaya dia ya dinamis gitu ya. Dia akan selalu berulang saat memang ada yang masuk ke dalam database. Nah, sebetulnya cara seperti ini tuh ya boleh-boleh aja gitu ya. Cuman kalau cara manual seperti ini ya dia akan terlihat statis, di mana kita wajib untuk update dan juga melakukannya secara manual kan kayak gitu. Nah, that's why kita coba lakukan dengan menggunakan konsep looping gitu ya. Nah, instead of manually, kita coba bikin menggunakan program kayak gitu. Nah, di dalam perulangan sendiri itu dibagi menjadi dua. Ya, jadi ada yang namanya counted loop dan uncounted loop. Apa sih counted loop itu gitu ya? Jadi counted loop itu adalah perulangan yang sudah terhitung gitu ya, atau kita tahu nih perulangannya tuh sampai berapa. Nah, itu adalah counted loop. Jadi dia perulangan yang sudah jelas gitu ya, hitungannya atau banyaknya dia mau diulangin tuh berapa kan gitu. Nah, kalau misalnya uncounted loop adalah perulangan yang belum jelas, yang sudah jelas ya, jelas hitungan perulangannya aja, hitungan perulangannya. Kalau ini adalah perulangan yang belum jelas hitungan perulangannya gitu. Jadi kalau misalnya yang counted loop ini kita udah tahu nih dia akan mengulang berapa kali, kalau yang uncounted belum. Nah, contohnya seperti misal kalau yang counted loop, contohnya adalah misal kita makan 10 kali gitu ya, 10 sendok deh, makan 10 sendok. Jadi kan kita tahu nih kalau kita makan misal cuma 10 sendok sehari misal. Kalau yang uncounted contohnya adalah misal makan sampai kenyang gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu berapa kali hitungan sampai kita kenyang gitu. Misal let's say ya 15 kali gitu kan. Jadi ya kita nggak tahu. Ini kan depends on personalnya aja. Jadi kalau misalnya kita makan gitu ya, kalian mungkin 10 kali, kalau saya mungkin bisa sampai 25 kali gitu. Jadi ya udah, itu dia yang dinamakan uncounted, dimana dia ya berbicara tentang sampai mana gitu ya, sejauh mana gitu sampai. Berarti nanti kita akan coba bahas
tentang macam-macam counted loop dan uncounted gitu ya. Jadi kita perlu tahu juga gitu ya, yang counted itu ada yang dinamakan for loop, ada juga for each, ada juga repeat, ada juga map kayak gitu. Terus kalau yang uncounted loop ada yang namanya while loop, terus juga ada yang dinamakan do while loop. Nice. Jadi ini adalah beberapa macam perulangan di mana itu dibagi menjadi dua ya. Perulangan itu ada yang terhitung dan yang tidak terhitung. Nah, kita coba untuk bahas satu persatu, di mana kita coba bahas dulu yang for loop pertama kali ya. Jadi ini coba kita jauh deh. Jadi yang dinamakan for loop itu yang tadi saya udah bilang, kita udah tahu nih hitungannya tuh dia sampai mana gitu ya. Oke. Saya coba close aja dulu. Oh, usah deh, kucingnya nanti nggak kelihatan. Set. Nah, jadi penggunaan for loop itu saya ada di sini flowchartnya ya, sebentar saya coba share dulu. Jadi kita coba based on flowchart, di mana di sini saya buat start and then saya inisialisasi i sama dengan 0. Jadi kita buat satu variabel di mana i-nya itu sama dengan 0, and then kalau i-nya kurang dari 10 ya if it's true gitu ya. Kalau misalnya true ya dia jalanin, harusnya di sini ada true and false-nya. Kalau false ya udah dia end gitu ya. Di sini kita tidak bisa edit gitu ya. Apa-apa. Saya coba untuk ini ya. Jadi saya coba buat algoritmanya. Di sini algoritmanya ya. Algoritmanya adalah jika ya, jadi kita coba inisialisasi dulu. Inisialisasi variabelnya dulu, var i gitu ya. Dan kita coba untuk buat decision ya. Jadi dari flowchartnya ini saya buat decision, dimana i-nya itu jika kurang dari 10 maka apa gitu ya. Jika i-nya kurang dari 10 maka kalau misalnya if it's true gitu ya, kalau misalnya true dia print gitu ya, berarti print i gitu ya, print i. Atau ya kita console.log print document.write pakai apapun itu gitu. Setelah itu kita lakukan increment ya, increment. Nah, di materi sebelumnya saya udah membahas tentang increment. Apa sih increment itu? Increment itu adalah menambahkan satu gitu ya, itu yang dinamakan increment. Nah, mana tadi itu? Nah, nih. Jadi kita lakukan increment, jadi i++, dia increment, and then dia muter lagi ke sini. Dan dia akan terus berulang sampai hingga akhirnya ini false dan end gitu ya. Kalau false berarti i-nya itu wajib lebih dari 10 gitu ya. Karena kurang dari 10 ya berarti bisa jadi lebih, bisa jadi sama dengan 10, itu sudah end gitu ya. Jadi kalau misalnya 10 kan tidak kurang dari 10, jadi dia false gitu ya. Oke, kita coba buat, berarti inisialisasi variabel i, jika i kurang dari 10 maka print i, setelah itu lakukan increment dan ulangi hingga i itu sama dengan 10 atau i lebih dari 10. Tapi kan nggak mungkin ya, saat i sudah sama dengan 10 saja dia sudah akan berhenti. Dan hasilnya menjadi false. Jadi kita cari supaya dia lebih dari 10. Jadi dia akan mengulangi. Ini kalau misalnya kita baca ya, kita akan coba buat variabel i, and then kita tanya apakah dia kurang dari 10. Ternyata 0 kurang dari 10. Oke, berarti kita print 0 gitu ya, print i, and then i-nya nambah jadi 1 gitu ya. Dia muter naik ke atas, i-nya nambah jadi 1, i berarti 1 kurang dari 10. True or false? True, berarti dia terus print i gitu ya. Berarti i-nya jadi 1 plus lagi berarti jadi 2. 2 kurang dari 10 terus sampai akhirnya 9. 9 kurang dari 10 di print lagi, plus lagi jadi 10. 10 kurang dari 10 false, baru dia end. Itu yang dinamakan perulangan. Nah, di sini saya gunakan flowchartnya seperti ini. Kita coba untuk implementasi, karena kalau misalnya cuman bicara tentang coding aja ya orang kita bicara tentang flowchart aja orang bingung gitu ya.
Oke, jadi kita coba inisialisasi dulu. Tadi saya udah bilang di mana kita buat for. For ini adalah keywordnya, di mana ini wajib, gitu ya. Ini adalah kata wajib untuk melakukan for loop. Nah, kita coba inisialisasi dulu ya. I di sini adalah variabel di mana kita starting point i adalah 0. Jadi ya inisialisasinya ini. Ini namanya inisialisasi variabel. Nah, ini adalah ini range variabelnya. Jadi dia harus sampai berapa hingga berapa gitu ya. Nah, ini adalah incrementnya i plus plus atau i plus sama dengan 1 gitu ya. Jadi bisa kita singkat saja jadi i plus plus. Terus kita coba document.write i-nya aja. Sorry, i. Kayak gini. Jadi ini adalah inisialisasi variabel, ini adalah range daripada variabelnya itu sampai berapa. Ini adalah incrementnya. Jadi dia akan nambah 1 plus 1 plus 1 gitu ya. Jadi kita coba lakukan ini ya. Kita coba cek dulu di webnya ini. Saya coba matikan saja. Ini juga saya coba matikan saja. Ya, codingan yang kemarin ada banyak ternyata. Oke, yang ini. Oke, yang ini. Ya udah nggak apa-apa, kita coba cek ya. Open in default browser. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan gitu ya. Jadi muncul di sini angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari perulangan ini. Nah, ini bisa kita kasih misal plus gitu ya. Kasih aja biar dia enter gitu ya. Set kayak gini. Jadi inilah yang dinamakan sebagai perulangan. Jadi yang pertama kan tadi saya udah bilang saat nilainya 0 print i gitu ya. Nah, kan i 0 itu kan kurang dari 10. Jadi di print 0 seterusnya hingga angka 9. 9 kan tetap kurang dari 10, jadi dia true, and then dia coba di print lagi, and then sampai hingga akhirnya angkanya itu 10. Kecuali di sini kita bikin sama dengan 10, baru nanti dia 10-nya muncul kan gitu. Oke, kayak gitu untuk for loop dimana memang ya dia terhitung gitu ya. Kita tahu dia sampai berapa angkanya. Kalau di sini kita sudah menentukan gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa juga kita berikan tanda kurung seperti ini. And then kita tambah saja jadi 1. Kita tambah i-nya sama 1 gitu ya. Jadi nanti starting point-nya adalah sebetulnya jadi 1 2 sampai 10. Nah, ini coba saya ini dulu ya. Ini jangan pakai itu dulu, kita refresh dulu. Nah, ini kan dia startnya dari 0 sampai 9. Kalau kita tambah 1 gitu ya, kita tambahin 1, pakein kurung aja karena di sini ada string, takutnya dia kebacanya bukan angka gitu ya. Kita coba refresh. Nah, dia juga bisa start dari angka 1 gitu ya. Bebas, kalau ini bisa manipulasi, bisa dari sini kita startnya dari 1 hingga misal ini sama dengan, boleh. Ini pun dia akan start dari 1 sampai 10 gitu ya. Ini kalau misalnya kita refresh, nah dia tidak akan berubah. Ini kalau di refresh dia nggak berubah. Oke, kayak gitu untuk bagian for loop. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Jadi nanti yang for loop ini sebetulnya ya kayak gitu ya. Dia ya mudah-mudah aja sih kalau misalnya untuk yang for loop. Nah, ini bebas ya. Ini bisa kita tambah misal 10.000 kayak gitu ya. Ini dia akan coba looping hingga 10.000. Nah, ini banyak nih. Ya kan, sampai 10.000. Biasanya for loop ini akan mempermudah kita untuk melakukan perulangan saja gitu ya. Nah, ini dia 10.000. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang berulang, silahkan gunakan for loop. Nah, kita lanjut lagi materi kita tentang while loop gitu ya. Kalau tadi udah ada for loop, kita coba menggunakan while loop. Jadi kalau yang while ini dia termasuk ke bagian uncounted loop, dimana dia tidak terhitung gitu ya. Kita nggak tahu dia hitungannya sampai mana, sampai kita berhenti lah. Itu kita bilangnya ya itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa hitung kalau misalnya menggunakan uncounted loop gitu ya. Jadi kita coba untuk lihat ininya saja ya. Jadi ya kita perlu langsung ke code-nya aja karena tidak ada penjelasan atau definisi secara spesifik tentang while gitu ya. Ya, while itu dalam bahasa Indonesia kan selama gitu ya. Jadi
selama kita masih belum kenyang, misal let's say kasusnya adalah makan lagi. Jadi saya biasa pakainya contohnya makan. Jadi kalau misalnya saya bilang kayak ya selama saya belum kenyang saya terus makan gitu. Nah, itu adalah konsep while. Oke. Kita coba untuk langsung ke code-nya aja. Misal kita bikin let ulangi itu sama dengan confirm gitu ya. Kita menggunakan jendela dialog confirm. Fungsinya apa? Supaya nanti ada yang bagian true or false-nya. Jadi saya coba tanyakan apakah Anda mau mengulangi terus gitu ya. Jadi nanti ya dia akan memberikan confirm, kan ada cancel dan oke kan di sini. Kalau misalnya kita mau ulangi terus ya kita say oke gitu kan. Kalau misalnya kita udah nggak mau ulangi kita say cancel. Kita coba bikin let ya perulangan yang diulangi apa ya, berapa kali yang diulangi ya, perulangan aja deh, perulangan yang diulangi misal itu sama starting pointnya adalah 0 gitu ya, atau ini bisa kita bikin jadi counter ya, bebas lah. Kalau misalnya variabel itu kan namanya bebas. Saya udah bahas ya untuk camel case atau snake case sebelumnya, seharusnya ya. Kalau misalnya belum nanti kita bahas. Kita gunakan keyword while untuk perulangan while, dimana memang ya kita mau pakai while kita pakainya while, kalau mau pakai for ya kita gunakan keyword for. Nah, di sini saya ada buat variabel ulangi. Jadi di sini adalah kondisi yang harus kita panggil, sama kayak ini ya, sama kayak switch case dimana dia ada kondisinya juga. Nah, di sini juga sama. Nah, kita panggil ulanginya jika sama dengan true gitu ya, kayak if juga. Berarti jika ulangi sama dengan true, maka apa yang perlu kita lakukan? Let misal kita bikin lagi variabel baru, kita inisialisasi, misal jawab itu sama dengan confirm apakah Anda mau mengulangi gitu ya. Ini kita coba tanya lagi gitu ya. Jadi nanti dia akan mengulangi terus yang ada di dalam sini gitu. Kalau misalnya memang dia ingin ini counternya kita kasih increment. Kalau misalnya kita ingin terus oke, nah nanti dia akan mengulangi terus nih sampai kita akhirnya say cancel gitu ya. Baru kita gunakan conditional statement jika jawabnya itu yang ini, variabel jawab ini dia say cancel atau jadi false, barulah dia akan berhenti gitu ya. Jawab berarti jawab akan jadi sama dengan false. Ulanginya yang jadi false. Supaya apa? Supaya dia berhenti. Karena ini kan true gitu ya. Ulangi di sini kita panggil, saya copy aja, saya taruh di sini. Nah, nanti dia akan jalanin ulangi false. Kalau ulanginya udah false berarti dia harus berhenti. Kita coba untuk document.write supaya muncul ya. Di sini saya coba taruh misalnya pakai template literal saja. Set template literal di mana perulangan yang dilakukan sebanyak. Nah, kita panggil variable counter di sini. Kenapa? Karena ini adalah perulangan yang kita lakukan. Jadi kan startingnya memang 0, and then kita coba lakukan counter plus ini adalah incrementnya. Jadi dia akan disimpan gitu ya, counter dia akan terus bertambah 1. Jadi kan berarti kita bisa bilang dia adalah berapa kalinya kita mengulangi kan gitu. Jadi nanti dia akan tambah 1 dan kita tanya lagi gitu ya, apakah jawab sudah sama dengan false. Kalau udah baru dia akan berhenti. Nah, di sini kita coba tambahkan dengan kali. Jadi nanti dia perulangan yang dilakukan itu sebanyak berapa kalinya si counter. Kita coba untuk tes. Jadi saat saya refresh di sini, dia kalau misalnya kita say oke, 1 2 3, berarti dia akan ada ya. Itu masih ada yang tadi ya. Kita coba ini dulu deh. Oke, 1 2 3. Nah, nanti saat kita klik cancel, dia akan say 2 kali. Berarti tadi cuma 2 kali kepencet. 1 2. Nah, baru dia 2 kali. Kalau misalnya kita 1 2 3, nah ntar dia ada 3 kali saat kita melakukan ya maksudnya kita klik OK nya itu sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, nanti ini kalau kita klik berkali-kali, wah dia nggak mau diklik berkali-kali nih.
pelan-pelan harus. Baru nanti dia akan sebanyak berapa kali kita klik tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan while loop kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan while loop, berarti dia ada kondisi yang perlu juga terpenuhi. Terpenuhinya apa? Ya ini tadi ulanginya gitu ya. Nah, di sini sebetulnya ada sedikit permasalahan di mana memang kita tidak bisa bermain-main dengan menggunakan while. Kenapa? Karena while ini akan tidak, ya dia akan gimana ya? Tidak terkontrol saat kita tidak memberikan counter di sini. Maksudnya apa? Ya dia tidak melakukan perulangan gitu. Dia akan terus mengulang. Ya dia akan terus mengulangi kalau misalnya kita tidak kasih counter ataupun if di sini. Jadi kalau misalnya ini kita hapus gitu ya, nah nanti dia akan terus ulangi. Kenapa? Karena dia akan jadi true terus misal. Jadi kita coba untuk ini ya, supaya dia tidak kita coba tes ya. Jadi dia kalau misalnya kita oke cancel, nah dia akan melakukan itu tadi loopingnya tuh jadi kayak tidak terkontrol gitu. Nah ini bisa nge-lag nih. Kita bisa nge-lag gitunya. Laptop kita atau mungkin PC kalian bisa nge-lag karena dia akan terus mengulangi hingga tak hingga gitu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk materi kita tentang do while. Oke. Nah, jadi untuk yang bagian do while ini kita sebetulnya mirip-mirip aja ya dengan menggunakan while loop. Jadi ini do while loop, dimana sebetulnya ada sedikit perbedaan. Nanti akan saya coba jelaskan apa perbedaan antara do while dan juga while. Oke, untuk do while kita coba untuk buat prinsip yang sama. Jadi saya coba untuk copy saja dulu. Dan di sini kita coba matikan. Saya coba berikan komen biar dia tidak dijalankan. Cuman untuk yang while-nya ini kita sedikit berikan perubahan ya. Kita start keywordnya menggunakan do kayak gini. And then kita terakhir kita kasih while kayak gini. And then kita coba kasih apa kondisinya ya. Kita kayak biasa ya, while itu tetap based on conditionnya apa. Jadi nanti di sini kita lakukan do, berarti do-nya ini misal kita tambahkan dulu 1, and then kita coba buat ulanginya itu sama dengan misal saya panggil ulang lah ya. Ini kasih confirm kan. Nah, and then kondisi di sini ya ulangi kan. Ulanginya harus sama dengan true kan gitu kan. And then di sini saya coba untuk berikan jika ya benar nih ya, let's jawab confirm. Sebetulnya ini tinggal dipanggil lagi ya, bener aja sih. Di sini kita kasih if ulangi itu sama dengan false, maka ya udah kita tinggal say aja ulanginya itu sama dengan false gitu ya. Nah, boleh ini kita bikin variabel baru biar sama ya. Sini jawab gitu ya. Ya jawab di sini kita panggil aja di sini. Saat jawabnya false maka ulangi juga false. Itu ya. Jadi nanti dia akan jalan. Oke. Sekarang kita coba tes gitu ya. Sekarang kita coba tes, kita panggil ya. Tadi jangan lupa untuk bagian counter dan juga if-nya itu jangan sampai salah, karena memang kalau kita melakukan kesalahan di bagian situ dia akan melakukan looping, infinity looping ya, biasa disebut dengan infinity loop. Ini kita coba open in default browser dan saya lakukan seperti ini. Apakah Anda mau mengulangi terus? Oke, gitu ya. Nah, dia akan perulangan banyak. Wait, kok cuma sekali doang ini? Coba cek lagi apa yang salah. Jawab confirm. Oke, cobain kita hapus. Apakah dia mengulangi? Oke, cancel. Loh. Ini dia tidak mau. Kalau cancel, wait. Dia looping terus nih. Bentar, kayaknya ada yang salah nih. Hold on. Ya kita bikin ulang itu benar. Counter.
jawab, oh ini ulangi ya. Nah ini tadi dia jadi apa namanya, dia jadi infinity loop lagi. Ini baru kita kasih if ya. Berarti yang tadi nggak usah pakai variabel baru gitu ya, kita dipakai aja langsung ulanginya sama dengan false. Atau bisa kita bikin kayak gini ya, biar nggak repot gitu ya. Jika tidak sama dengan ulangi gitu ya, atau false, baru ulanginya adalah jadi false, sama dengan false, sama dengan false gitu ya. Baru kita coba tes lagi ke another, ngapain another, kayak gini. Oke. Nah nanti kita cancel. Nah dia muncul sebanyak 4 kali. Kita coba refresh, 1, 2, 3, 4. Dia jadi 4. Kalau kita refresh cancel sekali, kita refresh cancel. Nah ini adalah perbedaan antara do while dan juga while, dimana kalau while dia sebetulnya yang paling sering digunakan oleh banyak programmer ya, karena dia melakukan sesuatu yang kita suruh. Kalau do while, dia melakukan sesuatu yang pertama kali, misal tadi saya cancel gitu ya, dia tidak melakukan yang saya bilang, dia malah oke dulu. Jadi dia memang melakukan sesuatu itu satu kali di depan daripada si while. Maksudnya gimana? Contoh gini, kalau misalnya kita apa namanya, misal kayak makan lah, kita let's say kita contohnya makan lagi. Jadi saat saya makan, kalau while, saya makan dulu, startingnya adalah 0. Tapi kalau misalnya do while, dia makan dulu satu kali gitu ya, sesuap dulu gitu. Kalau misalnya menggunakan do while, dia melakukan dulu satu kali, and then baru ditanya kondisinya. Kalau while tadi kan enggak, kita tanya dulu nih, kita tanya dulu apakah dia apa namanya ya true gitu ya. Kalau misalnya dia true, baru dia jalan lagi. Tapi kalau dia nggak true, dia akan terus muter. And then, kalau dia true, dia akan terus jalanin. Tapi kalau dia udah false, baru dia stop gitu. Jadi kalau di awal dia bisa, let's say di awal dia sudah jadi ini ya, dia sudah false, dia akan print counternya 0 gitu. Tapi kalau di sini nggak, dia counternya memang 0, tapi counternya ditambah dulu gitu, dulu dia lakukan dulu gitu ya, ditambah dulu 1, diulangi gitu ya, baru kita tanya, and then dia baru melakukan sebuah conditional di sini. Jadi selama ulanginya sama dengan true, baru dia jalanin lagi gitu kan. Dia akan putar terus sampai hingga akhirnya jadi false, tapi dia akan selalu menjalankan satu terlebih dahulu. Itu adalah perbedaan antara do dan while. Contohnya gini, sekali lagi ya, ini biar kalian jelas untuk pemahamannya. Jadi saya coba refresh di sini. Jadi saat cancel di sini dia akan print 0-nya. Tapi kalau misalnya do while, oke, kita nyalain lagi. Jadi kalau do while, dia akan do dulu. Walaupun saya klik cancel di sini, dia tadi lakukan dulu oke. Baru saat saya cancel lagi, baru dia akan print angka 1. Dia tidak bisa print angka 0 karena dia akan melakukan sesuatu itu 1 dulu. Kayak gitu ya. Jadi saya coba untuk berikan komen. Nah baru kita lanjut lagi ke materi kita tentang perulangan for each. Sebentar, saya harus sambil napas dulu. Oke, kita coba lanjut lagi melakukan ini berarti for each ya, perulangan for each gitu ya. Kita kasih deh judulnya adalah perulangan for each. Tetap nice. Jadi untuk bagian perulangan for each ini ada yang namanya ini ya, kita coba untuk gunakan yang namanya array, dan juga keywordnya adalah for each kalau di sini. Oke. Jadi kalau misalnya kita nanti ingin menggunakan for each, berarti kita harus gunakan keyword for each. Nah sebetulnya kita coba untuk jelaskan dulu di mana memang for each ini biasa digunakan untuk mencetak item di dalam array. Jadi kalau misalnya pengen gunain for each, tidak lepas dari array. Apa sih array itu? Jadi kita bahas sedikit deh tentang array dulu. Array itu sebetulnya cara kita untuk menyimpan banyak data di dalam sebuah bilangan array. Jadi kalau misalnya datanya ada banyak, atau ya tipe datanya ada banyak, kita gunakan array. Nah, perulangan ini termasuk dalam perulangan counted ya, sudah pasti, karena memang
dia bagian daripada perulangan yang terhitung gitu ya, karena jumlah berulangannya akan ditentukan oleh panjang array. Jadi si array-nya itu punya yang namanya panjang array. Nanti kita coba bahas terpisah tentang array ya. Jadi ada dua cara menggunakan perulangan for each di dalam JavaScript. Kita bisa menggunakan yang pertama, saya coba copy aja deh ininya. Jadi saya kok ini ya, set and then set ya. Yang pertama itu menggunakan for dengan operator in gitu ya. Yang kedua adalah menggunakan method for each gitu ya. Ini keywordnya yang tadi for each. Dan kita coba tes dulu untuk bagian menggunakan for dengan operator in. Jadi saya coba buat dulu misal variabel makanan. Jadi variabel makanan ini akan menyimpan sebuah tipe data array, di mana dia array yang tadi saya udah bilang adalah cara kita untuk menyimpan banyak data. Jadi kita misalnya bikin di sini makanan misal sop gitu ya. Terus juga ada soto, waduh enak nih, jadi lapar. Terus misal ada juga nasi goreng gitu ya, nasi goreng. Terus di sini saya coba buat juga misal saya mau makan apa lagi ya, mie goreng gitu ya. Mie goma, mie goreng, semuanya kita masukin ya. Jadi di sini ada yang dinamakan array. Ya, array itu dilihat dari kurung kotak seperti ini ya. Jadi saat kita gunakan kurung kotak itu maknanya adalah array. Kalau kita gunakan kurung kurawal itu biasa sebagai objek. Nah, barulah kita gunakan for ya, kalau misalnya seperti ini yang kita lakukan, kita inisialisasi variabelnya sebetulnya. Kita bisa seperti ini. Let i itu ya udah kita undefined saja i-nya, and then kita panggil di sini i in. Nah, di sini ada keyword in kalau ingin menggunakan for dengan operator in. Jadi di dalam makanan. Jadi kita bilang kayak i-nya itu ada di dalam makanan. Jadi nanti hitungan makanan inilah yang menjadi si i kayak gitu. Nah, baru kita coba untuk misal document.write, kita gunakan template literals kayak biasa. Ya, saya udah kasih tahu tentang template literals. Di sini misal saya bilang berarti kita panggil variabelnya, variable mana kayak gini ya, variable i, and then kita coba untuk misal panggil lagi. Di sini kasih titik, terus kita panggil lagi variabel makanan sebanyak i gitu kan. Jadi nanti i di sini adalah sebagai length-nya gitu ya. Jadi hitungan i ini adalah length dari si makanan. Jadi kayak gitu. Kita coba langsung lagi kasih br supaya dia enter bawah. Jadi kita coba cek di bagian webnya. Nah, kayak gini. Jadi i ini adalah length daripada si array kita gitu. Ya, jadi saat kita buat ya maksudnya kita pengen tahu gitu ya berapa kali si i itu muter gitu ya. Sini kan 1 2 3 4. Jadi length-nya itu ada 4 dengan menggunakan indeks pertama. Jadi indeksnya itu start dari 0. Nah, dia ini start index ya, bukan start length sih seharusnya. Seharusnya kita tambah lagi di sini 1 supaya dia jadi startnya adalah 1. Wih, sorry. Berarti tidak bisa ya. Dia berupa string di situ. Kalau misalnya i-nya di sini kita plus sama dengan 1 gimana? Berapa mau di sini? Sama dengan 0. And then kita coba untuk 1 deh. Coba gimana, mau nggak? Start dari 0 ya, karena dia indeks sih. Coba saya hapus. Di sini saya coba tambah 1, mau tidak? Kalau tidak mau, ya berarti dia adalah start index gitu aja. Dia nggak mau, berarti betul ya. Dia adalah start index, dimana ya berarti keyword in itu mungkin index kah? Iya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti hasilnya adalah 0 1 2 dan seterusnya. Jadi di sini seperti indeks, karena indeks itu startnya dari 0 dan saya tadi coba untuk mengubah, dia nggak mau. Berarti ya udah, kita bisa bilang i-nya di sini adalah indeks. Nah, kita lanjut lagi menggunakan keyword for each gitu ya. Kalau ini yang tadi keyword menggunakan for operator in.
ada yang namanya keyword for each. Nah, kalau for each ini saya coba untuk bikin si i-nya menjadi ini ya, komen. Nah, baru kita panggil makanannya. Jadi kita panggil dulu si array-nya, baru kita gunakan keyword for each seperti ini. Jadi saat kita menggunakan keyword for each, kita perlu menggunakan sebuah function ya, seperti ini. Boleh diikutin saja kalau memang belum mengerti tentang functionnya, tidak apa-apa. Tapi yang pasti di sini baru kita buat sebuah argumen, dimana ya ini namanya bebas ya, variabelnya bebas. Saya misal coba bikin di sini macam aja, macam makanan, gitu ya, macam makanan, dimana macamnya nanti kita coba dokumen.write, kita panggil deh macamnya. Deh, jadi koma ya, macam di sini, set. Dah jadi, seharusnya sih dia bisa muncul ya. Nah, sop, soto, nasi goreng. Jadi dia keluar semua gitu ya. Nah, di sini barulah kita bisa misal menggunakan template literals, boleh ya. Jadi saya coba pakai template literals di sini. Saya gunakan kok persen sih. Di sini berarti kayak gini. Set, and then kita coba kasih misal di sini itu adalah ya angka, boleh ya. Jadi di sini kita bikin misal i gitu ya. Nah, di sini kita taruh i, berarti variabel lagi ya. Kita panggil lagi i-nya gitu. Sorry, di sini i dengan titik apa, and then di sini kita kasih br saja. Br kayak gini kan. Nah, nanti dia munculnya seperti ini. Kita coba cek. Nah, sama ya. Jadi dia juga bisa berupa indeks. Kalau di sini seharusnya bisa ditambah sih. Coba kita tes ya. Kita harus tes. Nah, ini bisa ditambah. Jadi kalau misalnya kita panggil di sini i-nya, kita bisa sebetulnya gunakan seperti ini. Jadi prinsipnya itu ya dia indexing ya, berarti ya. Dia manggilnya indeks. Ya, jadi for each ini memiliki parameter fungsinya sebagai callback. Nah, parameternya di sini gitu ya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan arrow function seperti ini. Jadi ya kita bisa gunakan ini yang namanya arrow function kayak gitu. Jadi ya seharusnya kita bahas dulu tentang array, namun saya belum ada bahas tentang penggunaan array. Namun di bagian variabel kemarin itu saya ada bahas sedikit tentang tipe data array saja. Ya mungkin agak sedikit membingungkan ya tentang tipe datanya. Namun ini adalah implementasinya, penggunaannya udah pakai function lagi ya. Functionnya nggak main-main menggunakan arrow function. Kayak gitu. Kita lanjut lagi ke bagian method yang repeat. Jadi ada juga namanya method repeat untuk method repeat ya. Repeat untuk memanggil sebuah perulangan. Nah, method repeat ini sebetulnya adalah pengganti dari for gitu ya. Maksudnya ya kalau for kan panjang. Kita bisa gunakan saja method repeat dengan asumsi dia harus dia harus diulangi sebanyak yang kita pengen. Misal contoh, saya dokumen.write saja ya. Ini metodenya pendek. Jadi dokumen.write kayak gini, and then kita coba misal apa yang mau kita ulangi. Kita pakai biasa ya, pakai template literals. Misal saya pengen bilang ulangi kalimat ini sebanyak berapa kali gitu ya. Baru kita pakai titik, berarti kita pakai variable saja. Titik ya repeat gitu, repeat sorry repeat mau repeat kayak gini set. Sorry, berarti dia harusnya di luar dari si ini repeat. Nah ini guys, jadi dia harus di luar. Misal kita mau ulangi sebanyak 100 kali gitu ya, jadi nanti dia akan diulangi sebanyak 100 kali set. Jadi dia sama seperti for gitu ya, yang kita kasih br boleh. Jadi dia sama kayak seperti for, namun ya dia hanya menggunakan method saja gitu. Kalau for kan berarti kita coba bikin for terus let i gitu kan, let i-nya sama dengan starting point-nya berapa, i-nya kurang dari misal 100 gitu kan. Terus baru kita bikin i++, terus kita bikin ya sama gitu ya codingannya. Tapi di sini kita bisa persingkat atau kita ganti saja menggunakan repeat 100, dah selesai. Kayak gitu. Jadi ini untuk bagian method repeat. Nah, kita lanjut lagi ke yang terakhir, itu adalah perulangan
perulangan nested. Nah, jadi nested itu nggak cuma untuk conditional statement, jadi nested di dalam si perulangan pun ada gitu ya. Contohnya misal kayak gini, misal kita bikin for, saya langsung ke contohnya aja ya. I itu sama dengan 0, dengan i-nya itu batasannya adalah 10 misal, let's say 10, and then kita coba berikan increment. Terus di dalam loopingnya si i ini, di dalam looping pertama kita bisa bikin looping lagi, misal let j gitu ya. Nah, kita inisialisasi lagi y-nya, misal j-nya itu starting point-nya juga sama dari 0 gitu ya. Terus j-nya ini kita kasih misal dia sama kurang dari 10, terus j plus gitu ya, increment juga. Nah, kita bisa kasih ini. Terus misal kita document.write, terus di dalam sini kita bikin pakai template literal saja, dimana di sini saya coba buat tag p supaya dia munculnya adalah enter ke bawah ya, perulangan itu misal ke variabel i, terus di sini kita pakai koma ke variabel j gitu ya, variabel j kayak gini. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Ini kita coba untuk berikan komen dulu deh, komen juga komen ini dah, dan nanti dia akan muncul. Nah, perulangan ke 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai seterusnya. Seharusnya ini sampai 0,9 ya. Ini 1,0, 1,1 dan seterusnya sampai 10. Kurang dari 10 berarti 9.9. 9,9 kayak gitu. Jadi ini adalah perulangan nested. Ini menggunakan for. Ada juga yang menggunakan while ya. Kalau yang menggunakan while, misal kita bikin sebuah program seperti ini. Misal kita bikin dulu ya, inisialisasi dulu, let misal kita bikin ya bisa kita panggil yang tadi ya. Tadi udah bikin sih, ulang mana tadi, di atas tidak ada. Kita coba buat ulang, berarti ulangi biar dia itu mengulang gitu ya, menggunakan confirm lagi gitu ya. Misal kita bikin apakah ingin mengulang gitu ya. Terus kita bikin di sini berarti let counter kayak biasa sama dengan 0. Bebas ya variabel, jadi tidak perlu diikuti pun tak apa-apa. Ulang di sini sama dengan true. Jika dia sama dengan true, maka dia akan terus melakukan perulangan. Kita kasih counternya sama dengan counter plus dimana dia akan melakukan increment seperti biasa. Looping itu wajib ada incrementnya. Terus kita bikin misal variabel bintang. Kalau misalnya kita ingin menggunakan di sini bintang, atau boleh dot, atau boleh ya strip, bebas lah. Di sini saya coba bikin bintang saja. Itu sama dengan misal kita kasih dia string bintang supaya yang di print adalah bintang dengan menggunakan repeatnya sebanyak counter gitu ya. Jadi dia akan mengulangi sebanyak counter, terus kita kasih br saja supaya dia enter. Yang kita pakai br gini, berarti harusnya pakai string ya, dia pakai string br, and then kita coba kasih document.write. Jadi dia akan dipanggil di web kita dengan counter itu sebanyak berapa sudah mengulangi, plus titik 2 kayak gini, and then kita plus lagi di sini, baru kita panggil si variabel bintang dengan menggunakan juga confirm lagi supaya dia bisa ditanya lagi. Jadi ya kalau di sini kan dia hanya ditanya satu kali ya. Jadi saat dia ada di dalam while ini, dia akan baru ditanya berulang-ulang. Dan di sini saya copy saja, saya coba kasih titik koma di terakhir, baru kita coba jalankan. Jadi saat kita oke di sini, saat saya oke kan dia true. Nah, dia akan mengulangi terus. Nah, sini masih jalan yang ini. Sebentar, saya kasih komen dulu. Nah, di sini saya coba refresh. Saya oke. Nah, nanti dia akan muncul bintangnya sebanyak berapa kali dan berapa counternya dikasih unjuk gitu ya.
Misalnya saya bikin 3 kali, ya bintangnya akan muncul sebanyak 3 kali gitu, karena kita panggil counter si repeatnya di dalam counternya di dalam repeat. Jadi kan counternya misal 2, ya berarti dia akan repeat sebanyak 2 kali bintang. Ntar kalau 10, ya dia akan repeat sebanyak 10 kali bintang gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Woi, apa nih? Kok nggak mau ini? Dia nggak mau ya? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti dia akan banyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Sorry, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Kenapa jadi ngitungnya ngelanjut sih? Kayak gitu. Nah, nanti ya bisa juga kita bikin yang lain programnya. Nanti mungkin kita bahas lagi di lain waktu. Ya, mungkin PR saya sekarang adalah mengajari tentang array kali ya, supaya nanti di bagian looping ini tidak ada miskonsep. Saya coba nanti buatkan videonya terpisah. Dan mungkin ini tadi ya, ada beberapa yang perlu kalian coba tes di rumah. Karena di sini mungkin adalah sebuah indeks ya. Saya takutnya nanti kalian miskonsepsi gitu ya. Kayak gitu aja untuk materi kita kali ini. Mungkin kita coba lanjut lagi di next tutorial atau mungkin next pelajaran ya. Ini bukan tutorial, ini adalah materi. Jadi mungkin nanti kita coba untuk gunakan juga contoh atau studi kasus yang lain di materi yang lain. Oke, terima kasih. Selamat belajar semua.